Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, apa kabar kawan-kawan hari ini? Alhamdulillah baik gitu ya. Atau alhamdulillah luar biasa gitu kan, biar lebih semangat. Untuk pengerjaan kemarin ada kendala, Anggi? Nggak ada? Kemarin mengerjakan apa? Masih kerapian sama full display ya? Oke. Untuk Sarifah, kemarin ada kendala dalam kerja? Kemarin mengerjakan apa? Lantai 2. Sudah selesai? Apa lanjut hari ini ya? Oke. Ani? Ada kendala nih? Nggak ada. Kemarin Ani ngerjakan apa? Sudah selesai? Belum? Oke, berarti dilanjut hari ini juga ya. Untuk Nisa? Nggak ada kendala? Yakin? Betul. Jangan nangis pula kan, nanti kondisinya betul. Nangis ya. Oke. Udah selesai pengerjaan semalam? Kebetulan sama saya ngerjainnya ya. Berarti nanti dilanjut lagi ya. Oke. Untuk Reva, gimana sudah melihat saya? Ya, kemarin gelap saya ya. Mana Pak Febri, mana Pak Febri gitu. Kamu vertigo? Oke. Jangan banyak pikiran. Kalau ada apa-apa cerita ya sama kawan-kawannya ya. Jangan pendam sendiri ya. Nah, itulah gunanya ada kawan. Jadi kalau ada masalah apa-apa cerita sama kawannya gitu. Tapi hari ini udah aman ya? Udah berobat? Oke. Hari ini berarti udah bisa mulai kerja lagi. Nanti lanjutkan lantai atas tuh, belum tuh disentuh kemarin. Si Yuna, ada kendala Yuna? Semalam Yuna? Aman ya? Yuna ngerjain apa kemarin? Lantai sama Farel. Udah kelar? Belum ya, Rel? Oh. Terus Farel sama Yuna berarti tadi malam? Hari ini lanjut lagi berarti ya? Oke. Bang Fedo ada kendala? Pembarkotan udah semua? Yang di gudang kemarin udah? Itu belum? Oke, berarti ya nanti dikasih barcode-nya aja semua. Nah, kebetulan kan kita kan pengerjaan di atas nih. Nah, kan itu untuk barang di atas kan, dia kan? Nah, oke. Lanjutkan hari ini ya. Bang Galas ada kendala? Kerja kemarin? Aman? Aman ya. Bang ini Heru ada kendala? Aman? Aman. Bang Heru kalau ngangkat-ngangkat umpamanya kalau nggak bisa sendiri udah minta aja personel lainnya gitu. Oh sendiri aja Kak? Oh memang dari kanan sendiri ya, oke. Bunda ada kendala? Komputernya agak lelet. Tapi udah bisa. Tapi untuk printer udah bisa dua-duanya. Oke, aman ya. Terus berarti untuk harga-harga tolong diupdate lagi ya Bu Indah ya. Kayak kemarin ada yang beli sabun yang Gia, tapi nggak motong ya harganya ya. Sabun yang kemarin beli 2 harusnya 9.500 jadi 10.000 ya. Iya, dia harus ke belakang dulu, nyeting dulu. Iya, tuh. Itu ya Bu Indah ya, tolong perhatikan juga gitu. Pokoknya yang area kasir, nah pastikan lagi Bu Indah harga-harganya itu kalau seandainya nggak cocok diupdate gitu. Nggak apa-apa, Gi ini harganya harus segini Gi gitu, nggak apa-apa gitu. Atau Anggi juga boleh ke belakang langsung kayak gitu ya. Jadi jangan ibaratnya tuh kalau seandainya ada harga yang nggak cocok nih di komputer sama yang di rak nih, jangan panik. Nah itu gunanya kita komunikasi gitu. Untuk Bang Maya udah masalah kendala kemarin aman ya. Untuk Bunisa ya. Oke. Kalau kemarin sebenarnya ada kendala sih, hari-hari itu sebenarnya ada kendala. Cuma kawan-kawan nganggapnya itu nggak besar, nah itu yang bagusnya di situ. Bisa ibaratnya inisiatif gitu mengerjakannya. Gitu. Contohnya apa? Barang-barang ibaratnya tanpa saya suruh nih, ini displaynya harus di sini ya. Nah saya kan nggak ada kayak gitu, tapi kan bisa, oh ini tempatnya di sini. Nah itu sebenarnya kendala sih gitu. Cuma kawan-kawan bisa inisiatif dan bisa penempatannya sesuai groupingnya masing-masing, nah itu bagus. Saya cuma jempol lah gitu. Kebersihan, padahal saya cuma instruksi kemarin di area bawah aja tuh kita kebersihan, kerapian. Nah, tapi di atas dilakukan hal yang sama kan, kebersihan gitu. Nah itu bagus. Terus juga udah mulai ya saya lihat ya, sebelum pulang sapu pel toko nih, bagus. Jadi kita buka pagi, keluarin barang, langsung berjuang gitu, berjualan. Fokus sales.
Oke, ada nggak yang ngasih masukan kita harus ngapain gitu buat Apsales atau buat kerapian toko kita? Ada yang berani nggak? Selama ini kan harus ditujuin dulu. Anjir, apa nih gitu? Nah, sekarang aja berani nggak angkat tangan? Bang, kita harus gini di toko kita deh kayaknya. Ada nggak? Ada? Ayo dong, timbulkan keberanian dari diri sendiri gitu. Apa Nisa? Nisa bisik sama Reva. Ada masukan Nisa? Nggak ada. Bang, kasih jajan lah setiap hari gitu. Oke, nggak ada ya? Nggak ada kenapa ya? Oke, berarti hari ini ada yang mau disampaikan nanti dari Kak Ana sama Pak Surya masalah struktur kerja kita di toko ini. Nanti itu dibagi itu perjabatannya. Nah, mulai dari yang tertinggi nih, store manager. Nah, sekarang diambil alih dulu sama Kak Ana. Jadi Kak Ana ini bukan store manager kita sebenarnya. Store manager kita masih dalam pencarian. Biar siapa tahu kawan-kawan punya kemampuan, nah, bisa ajukan diri, ya Kak. Nah, boleh. Siapa tahu kan selama ini diam-diam sebagai pramuniaga ternyata banyak ahlinya. Nah, bisa ajukan diri aja. Mau ajukan diri juga, saya menggantikan Bang Febri, boleh. Ya kan? Jadi kawan-kawan kita punya dua nih, kemampuan dan kesempatan. Kalau kawan-kawan umpamanya punya kesempatan nih jadi supervisor, tapi kawan-kawan tidak punya kemampuan, nah itu sama aja, nggak jadi. Nggak bakalan jadi supervisor. Terus kawan-kawan punya kemampuan, tapi nggak punya kesempatan nih, nah sama juga gitu kan, nggak jadi gitu. Nah, makanya sekarang kawan-kawan, ayo asah kemampuannya itu, kesempatan itu, kalau seandainya datang, nah kawan-kawan udah siap. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah gitu. Oke, Kak Ana mau langsung sampaikan strukturnya atau Pak Surya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tadi diundang Bu Ana ikut kemarin. Ini kok saya pula jadi narasumbernya? Gimana? Oke ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Ana kepada saya di awal bulan Agustus katanya sudah bisa diterapkan untuk komposisi karyawan di AP11 ini sesuai dengan struktur jabatan, kemudian pembagian shift ataupun formasi-formasi lainnya ya. Kalau secara struktur yang sudah saya sampaikan di grup, kita untuk kedepannya ini memaksimalkan usaha komposisi karyawan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Kalau manajemen yang lama tidak ada formasi lengkap ya, pramu, gudang, langsunglah ke store manager gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah kita konsep awal, cuman menyatukan konsep ini dengan pengelola atau manajemen yang ada di AP11 mungkin belum ketemu. Maka di perubahan manajemen ini kita terapkan itu semua. Oke, paham ya sampai di sini ya? Itu dulu. Konsepnya ini udah ada sebenarnya. Sama Pak Rudi dan saya sudah menyusunnya. Tinggal penerapan ketika diawali dengan perubahan manajemen ini. Itu ya gambarannya, sekilas infonya. Adapun komposisi atau struktur jabatannya bisa saya jelaskan. Pertama, kita bagi dulu. Di divisi store AP11 ini ada yang namanya Departemen A dan Departemen B. Itu untuk operasional toko. Departemen A berada di lantai 1 atau kategori yang seperti kita lihat saat ini, food kebanyakan dominannya ya produknya. Kemudian Departemen B di lantai 2
dengan segmen produknya non food atau homeware, pecah belah, produk Abang Putra, ya kan? Nah, itulah dia pembagian departemennya. Jadi setiap departemen ini memiliki timnya masing-masing. Tim departemen A diawaki oleh Pak Febri, leadernya sebagai supervisor toko. Ya, di bawah Pak Febri ada asisten supervisor toko. Nah, untuk asisten ini konsepnya di awal ini kita coba satu dulu. Untuk asisten supervisor departemen B juga, asisten supervisor di departemen A juga. AB tetap satu asistennya. Kita lihat nanti kebutuhannya seperti apa. Oke, yang departemen A dulu ya. Departemen A, leadernya Pak Febri sebagai supervisor toko. Oke. Kemudian timnya siapa? Itu dia sudah saya bagi kemarin yang di grup. Ada pramu, ada kasir 2, ya. Itulah tim operasional departemen A. Mau ditampilkan nggak ada layar ya? Oke. Siapa aja yang di departemen A, Bu Ana? Ayuna, Sarifah, Rizky sama Farel itu sebagai pramuniaga. Oke. Nanti untuk posisi poskonya di mana itu nanti ditetapkan sama Pak Febri. Misalkan di lorong 1, 1, di lorong 2, 1, lorong 3, 1, lorong 4, 1. Contoh ya kan? Karena kita ini kebanyakan pelanggan kita fokusnya di lantai 1, maka lebih banyak komposisinya di lantai 1 personilnya. Tapi itu nanti kita lihat pergerakannya. Kalau memang omsetnya menunjang, yang di lantai 2 sama nanti kita kaji lagi untuk penambahan manpowernya. Oke, itu ya pramunya di departemen A ya Bu Ana. Kemudian kasirnya 2, siapa aja? Mas Riani sama Anggi. Kasir 1 sama kasir 2. Oke, itu komposisi untuk tim di departemen A. Ya. Kemudian untuk departemen B ini lebih sedikit jumlah timnya karena sampai saat ini kita lihat pergerakan traffic pengunjung masih sedikit ya di sana di lantai 2 ya. Jadi kebutuhannya juga kita ngikutin dengan traffic. Kalau nanti trafficnya tinggi, nah kita lengkapi juga nanti kebutuhannya. Tentunya kita di sini dasarnya kan itu ada traffic, ada penjualan, bisalah menopang penambahan manpower, ya kan? Traffic nggak ada kunjungan maksudnya ya, penjualan yang nggak ada, ngapain kita tambah timnya banyak-banyak gitu ya? Bukan berarti pilih kasih nih, oke? Di departemen B lantai 2 atau non food diawaki oleh leadernya Bu Ulan sebagai supervisor toko departemen B atau lantai 2 ya. Timnya siapa coba? Anissa ayo bukan ya, bukan Anissa 2. Anissa. Nah, Anissa sama Revalina itu di departemen B lantai 2. Oke, itu untuk komposisi departemen A dan departemen B. Pola kerjanya bagaimana? Berarti kami standby di situ. Kalau memang prioritasnya job desk-nya ada di situ, ya. Namun bukan berarti berlaku ketat kaku, bisa berlaku fleksibel. Walaupun sudah ditempatkan departemen A siapa-siapa orangnya, departemen B siapa-siapa orangnya, bila mana dibutuhkan saling membackup. Nah ini misalnya, kan ini komposisinya departemen A lebih banyak nih personilnya, departemen B sedikit, 2, kasirnya 1 ya Bu ya, masih kosong, pakan masih. Itu nanti kita lengkapi juga, jadi 3 berarti ya. Kita lengkapi nanti kasirnya di sana. Oke, jadi 3 timnya. Nah, untuk pola kerjanya, ketika misalkan di lantai 2 atau departemen B,
dibutuhkan personil bantuan dari Departemen A, ya kan, boleh nanti berkoordinasi antar supervisornya. Pak, kata Bu Ulan, saya ini kan lagi mau mendata, mau merapikan dan lain segala macam lah, apa kebutuhan job desk-nya ya. Boleh Pak minta anak timnya satu misalnya, boleh. Nah itu lagi melihat kebutuhan di Departemen A, bisa nggak dialokasi timnya untuk perbantuan ke lantai 2? Itu dia ya Pak Febri. Jadi saling berkoordinasi. Karena nggak mungkin kita semua ini dalam mulai buka toko sampai tutup toko nggak ada apa kan jeda ya. Nah disitulah jeda-jeda itu kapan waktu rush hour, jam ramai gitu kan, kapan lagi sepi, disitulah nanti pengaturan untuk alokasi timnya kalau mau dibantu sana sini, ya kan. Jadi itu nanti dalam mulai jam operasional buka sampai tutup, di situ nanti kita lihat amati jam berapa yang sepi, apa yang mau dikerjakan gitu kan, jam berapa yang ramai, fokusnya apa di jam ramai itu. Nah di situ juga nanti untuk pembagian timnya, harapannya kepada leadernya. Jadi bisa di saat jam sepi, belum terlalu ramai pelanggan, bisa dialokasikan tim A ke tim B untuk perbantuan. Ya udah di situ. Oke, Pak Febri. Ya, untuk pola kerjanya mungkin seperti itu. Di AP1 juga kita pakai seperti itu polanya. Memang sudah ada posnya masing-masing, namun tidak berlaku ketat. Ketika ini posnya tidak ada kerjaan utama, maka kita bisa gunakan untuk kerjaan backup, bantu. Oke. Kemudian ada itu yang tim operasional toko. Kemudian ada yang di inventory, kita katakan pendataan produk, pengorderan barang, ya kan, administrasi segala macamnya itu nanti berada di departemen berbeda. Tadi departemen operasional ada departemen A dan B. Nah, departemen inventory ini dicoba dulu oleh Pak Galas, inventory kontrolnya. Dialah nanti yang mengupdate data produk, apa yang kosong, apa yang mau diorder, apa yang mau dibeli. Nah, dibantu oleh admin purchasing sama gudang. Admin purchasingnya Bu Indah atau Heru, udah ditetapkan ya Pak Heru gitu ya. Pak Heru admin purchasingnya. Admin purchasing ini administrasi saja tugasnya. Nanti akan menerima arahan dari inventory, apa yang mau diorder, apa yang mau dibeli, apa yang mau dicek gitu kan. Kemudian ada gudang pembantunya, yaitu Pak Bedo ya. Yang mengelola gudang berarti Pak Bedo nanti kaitannya. Oke, ini peralihannya Pak Bedo yang jadi job desk yang lama yang diberikan Pak Bayu sebelumnya berarti dengan sah sendirinya berpindah ini ya. Jadi Pak Bedo sekarang fokusnya di gudang. Nanti kita lihat lagi seperti apa Pak Bedo bisa menerima pemahaman job desk di gudang ini ya. Seperti itu tadi di bawah Pak Galas. Pak Galas juga tidak sendiri, dibantu oleh Bu Ana ya. Jadi penanggung jawab toko ini sementara korwilnya atau koordinator wilayahnya adalah Bu Ana. Beliau nanti yang mengarahkan untuk order apa ya yang mau diprogramkan sesuai dengan masukan Pak Febri untuk departemen A, produk di lantai 1, Bu Ulan produk di lantai 2, ya kan. Itu nanti seperti konsep semalam udah kami sampaikan juga. Kira-kira apa masukan produknya, itulah ditembuskan ke Bu Ana, ya kan, dari Pak Febri atau Bu Ulan. Proses inventaris produk yang mau dikelola di departemen masing-masing nanti ke Bu Ana. Nanti dari Bu Ana baru menurunkan ke inventory atau bagian pembeliannya. Begitulah kurang lebihnya dari struktur organisasi manajemen baru di AP11 ini. Nanti kita lihat dulu evaluasi
kedepannya seperti apa. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan ini turunannya itulah dia nanti ke dalam job deskripsi, SOP, instruksi kerja atau alur kerja ya. Nah, berdasarkan pengamatan sebelumnya yang sudah dilakukan Bu Nisa di AP11 ini, untuk pemahaman job desk itu masih belum maksimal pemahamannya. Kemudian 3S-nya pun belum maksimal. Oke, terutama ini yang pramu atau kasir. Kalau di admin purchasing, inventory control, oke lah, muka ketat nggak apa-apa, ya kan? Asal dia tidak bersinggungan langsung kepada pelanggan. Namun ada nanti masanya momen-momen besar, semua pasti terlibat. Makanya ketika kita di toko ini harus bisa menerapkan 3S ini. Walaupun dia misalnya aku kan nggak berhubungan sama pelanggan, nggak berhubungan dengan orang-orang pembeli, sebenarnya tetap. Nah, jadi kita sasarkan dulu kepada pramu ataupun kasir untuk penerapan 3S ini. Jadi dari pengamatan sebelumnya itu kita lihat memang masih banyak yang belum menerapkan 3S. Itulah seperti saya bilang kemarin sebelumnya ya, banyak keluhan dari pelanggan yang belanja di AP11 ini. Kata mereka sombong-sombong. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya kan. Ini kita kan sama AP11 AP9 kan berdekatan. Ketika mereka belanja ke AP9, diarahkanlah yang tidak ada produknya di sana. Diarahkanlah pelanggannya untuk beli di AP11. Apa kata mereka? Malah saya ke sana, Pak, kata. Sombong-sombong kali karyawannya. Jutek mungkin ya kan, nggak ada basa-basi mungkin. Nah, itu fakta. Itulah adanya. Nah, ini berdasarkan pelanggan sendiri. Nah, itu yang sudah kita tangkap. Memang begitu. Jadi realnya ini ya. Jadi itulah yang mau kita perbaiki ke depannya ini. Supaya jangan ada lagi kesan seperti itu. Maka bisa kita lihat ini. Dampaknya apa? Lihat aja. Dulu mungkin omsetnya besar. Ya kan? Di atas 20. Sekarang kalau hari biasa 10 sampai 15. Ini kalau di toko sebelah satu kasir itu 20. Ada 3 kasir mereka. Berarti ranknya itu antara perharinya itu 50 ke atas. Inilah yang mau kita perbaiki. Pola-polanya ini seperti apa? Untuk mendukung capaian target omset. Itu semua. Maka dalam hal pemenuhan capaian target omset, kita tidak langsung melihat apa ini, kenapa ini omsetnya ini langsung drastis turun. Itu semua kan ada faktor-faktornya. Yang simpelnya aja pelayanan. Pelayanan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu apa? 3S yang diterapkan karyawan itulah yang berdampak langsung. Kalau yang pelayanan tidak langsung apa? Kebersihan toko, dari penyambutan di luar rapi bersih ya kan, nggak ada sampah, tata pajangan di display, barcode-nya jelas, harganya jelas ya kan, dan lain segala macam. Maka seperti saya bilang kemarin, itu akan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Nah, contohnya juga sudah saya kasih ya. Kenapa Indomaret, Alfamart itu lebih mahal dari kita? Kita ini toko serba 8.000 kan namanya. Kalau dulu banyak ini produk-produk bandit kita. Golda 8.000 3 piece bandit. Itu kan lebih murah berarti. Kalau kita bandingkan dengan yang retail nasional Alfamart, Indomaret lebih mahal kan, Pak? Betul kan? Tapi mereka bisa berani walaupun harga mahal, kita lihat aja loyalitas pelanggan mereka. Tetap ada. Apa penyebabnya? Pelayanan mereka yang langsung ataupun tidak langsung memang nampak. Fasilitas tokonya adem, dingin, ya kan Pak? Bersih, rapi. Ada kalian tengok Indomaret, Alfamart, lantainya bercak-cak, kotor, bekas pengunjung. Langsung dibersihkan. Langsung disapu, langsung dipel. Itu nyata langsung didapatkan oleh pelanggan. Udahlah dingin, sejuk, ya kan? Mencari barangnya gampang. Memang kelebihan mereka gerainya kecil, cuma 2 ruko
Ya kan, kalau di kita itu grade C, kecil. Kita ini 10 ruko, 2 lantai lagi. Wajar memang. Maka di situ sebenarnya kecil besarnya itu tergantung pola pengelolaannya. Itu contohnya tadi situ ya. Nah, itu aja kita lihat. Orang jual produk mahal tapi berani bisa mendatangkan loyalitas pelanggan, tentunya mengutamakan apa? Pelayanan. Maka ini lihat tadi di 3S ini tadi kita galakkan untuk ke situ arahnya. Oke ya. Kemudian yang kedua, job desk. Job desk ini apa? Maksud dan tujuannya supaya kalian ini kerjanya nggak capek kali. Ya kan? Ada pembagian tugasnya. Apa kerja, apa jabatannya, itulah kerjaannya. Ya kan? Bukan semua multimedia atau multitasking, ya kan? Nah, job desk itu memberikan kepada kita job spesifikasi terhadap jabatan kita. Pramuniaga, job desknya apa? Melayani pelanggan, menyusun barang di display, mengecek barang di display, merapikan display, membersihkan areal toko, dan lain segala macamnya. Itu kan? Nah, orang gudang, apa job desknya? Menerima barang masuk, mengirim barang keluar, inventory, stok, dan lain segala macamnya. Kan ada itu. Nah, kalau itu kita kerjakan masing-masing sesuai jabatan kita, maka tidak ada yang tumpang tindih pekerjaan dan kerjaan kita nggak capek. Nah, saya udah nyusun barang Pak, ngasir lagi, nerima barang masuk lagi, apa lagi? Jadi kuda lumping lagi, ya kan? Apa lagi? Jadi Spiderman lagi. Capek, pulang kerja capek. Itu yang menyebabkan kita lelah dalam bekerja. Maka kita pilihannya mau kerja sibuk atau kerja produktif. Kalau ditanya, kita mau kerja sibuk atau kerja produktif? Produktif. Kalau produktif itu nggak perlu capek, tapi ada hasil. Kalau kerja sibuk, iya. Nampak nih, si Nisa keliling sana, keliling sini. Apa udah selesai? Belum Pak. Berarti yang jalan ke sana, jalan ke sini, lantai 2 manjat ke loteng, ngapain? Iya kan? Itulah namanya kerja sibuk. Ini kerja sibuk nih, dua gendangnya, satu sulingnya, satu tukang main keyboard. Jadilah dia organ tunggal. Ya kan? Dua gendang yang kerja sibuk nih, dia nggak tahu kerjaannya apa atau nggak diarahkan. Itu kerja sibuk nih itu aja, dia nggak tahu kerjaannya apa atau dia nggak diarahkan. Tapi kalau kerja produktif, satu orang nih misalnya, ini nanti tanggung jawabmu ya, itu yang dikerjakannya, ada hasilnya langsung nampak, berdampak, rapi, bersih, terpajang, segala macam. Ya kan? Betul nggak? Pastinya kita mau kerja produktif. Nah itu, kalau kerja produktif polanya apa? Skala prioritas. Bukan kalau dicari kerjaan di toko ini banyak, pasti banyak. Mungutin sampah, bersihkan ini yang bocor, ini segala macam. Dengan komposisi 15 orang, semua bisa selesai satu hari, bisa nggak kira-kira? Nggak akan mungkin. Kalau kerja sibuk itu polanya, semua mau dikerjain, tapi hasilnya nggak nampak. Buat apa? Karena setiap pekerjaan itu, job desk itu kan ada targetnya berapa hari. Maka kalau kerja produktif, langsung berdampak ke hasil. Gitu dia. Ya kan? Nah, bukan berarti semua mesti kerjain. Nah, yang sudah saya dengar, udah ada pembagian general cleaning, kata Bu Ana. General cleaning itu kan dijadwal. 1 bulan 2 kali misalnya. Hari apa yang slow pekerjaan di toko ini, itulah dia dikerjai. Bukan berarti general cleaning setiap hari dibersihkan. Ya kan? Akhirnya pekerjaan operasional lain kan terhambat, terganggu. Omset nggak dapat. Nah, itu lebih parah. Makanya itulah dia pola kerja tersistem dan terprogram itu berdasarkan skala prioritas, ya kan? Ini program kita misalnya macam kemarin momen sekolah, ya job desk kita menyesuaikan momen sekolah skala prioritasnya.
Berarti apa yang kita urus? Produk-produk sekolah, misalnya kan? Apa lagi? Promonya. Jadi yang lainnya, homeware misalnya, kita nggak fokuskan. Prioritasnya ke produk-produk sekolah. Itu contohnya. Jadi target tercapai, kerjaan pun nggak berat. Oke ya, itu ya. Jadi ini nanti ke depannya untuk memahami ini semua, job desk, SOP, instruksi kerja, nah, kami dari HRD nanti akan membantu, ya kan, semaksimal mungkin supaya bisa diterapkan. Ini penting bagi kita semua, SOP, job desk, alur kerja. Supaya apa? Tadi itu dia tadi, mau capai produk kerja produktif, bukan kerja sibuk. Ya kan? Menguntungkan siapa? Semuanya. Karyawan nggak capek, target toko tercapai, banyak lagi. Ya kan? Itu job desk, SOP, instruksi kerja, itu kan panduan. Jadi kalau kita seperti makan Indomie, kan ada disebutkan di belakang bungkusannya ya. Cara memakan Indomie. Pertama, dibuka kemasannya, direbus, ya kan? Dikasih bumbu, ya kan? Habis itu dikasih timun, ayam goreng dan lain segala macam. Itu sesuai selera, ya kan? Betul nggak gitu? Betul kan? Itu panduannya. Yang belum pernah makan Indomie, kalau dia bisa membaca di belakang kemasan itu, dia akan paham. Oh, begini rupanya cara masak Indomie. Kalau nggak kita baca, nggak kita terapkan, itu yang terjadi. Macam anak-anak makan Indomie, dihancurkannya mentah-mentah, ditaruhnya bumbu di atasnya, dimakannya. Sering gitu kan? Sering ya? Makan Indomie gitu kan? Ya kan? Apalagi lagi di hutan-hutan. Betul kan? Salah siapa kalau ada penyakit ketika kita makan Indomie nggak sesuai petunjuk tadi? Salah orang Indofood? Enggak. Jadi salah siapa? Kan menyebabkan penyakit kalau makan Indomie kering-kering gitu kan? Kena ada soda apinya, pengawet, ya kan? Itu harus hancur lebur soda apinya itu ketika dia direbus. Kita makan langsung bulat-bulat, krek, ya kan? Taruh bumbu, makan. Sakit nggak perut kita? Ya awal masih usia muda nggak sakit. Efeknya itu di usia tua. Barulah keluar nanti dari dokter. Nah ini ibu sering makan Indomie nih katanya. Nah itu dia. Itulah kalau kita tidak ngikutin anjuran, instruksi kerja. Begitu juga dalam dunia kerja. Apa instruksi kerja seorang kasir? Melakukan ini, itu, segala macam. Kalau nggak kita ikuti panduannya, terjadi kesalahan, siapa yang disalahkan? Bukan toko, ya si karyawan. Kena denda, kena sanksi, potong gaji, habis. Udah, siapa yang mau nanggung resikonya? Betul kan? Itu. Kalau pola kerja kita tersistem, pakai job desk, SOP, instruksi kerja, kalaupun ada kesalahan nanti bisa ditimbang-timbang. Kelemahannya di mana gitu kan? Apa penyebabnya? Itu semua. Jadi tidak melulu langsung vonis kesalahan karyawan. Menguntungkan nggak kira-kira kalau begitu? Menguntungkan ya? Itu dia. Jadi paham saya yang sebelum-sebelumnya itu mungkin tidak terlalu gencar. Tapi yakinlah di dalam dunia retail kalau yang mau profesional dia berdasarkan sistem. Betul Pak Febri ya? Pak Febri dari Indomaret. Coba tanya Pak Febri. Pramuniaga pun ada SOP-nya. Kasir ada SOP-nya. Semua itu terstruktur, tersistem. Tidak kerja asal-asalan. Kalau kerja asal-asalan, ya mungkin di toko kelontong. Ya mungkin. Belum ada SOP, belum ada job desk, belum ada instruksi kerja. Kenapa? Yang punyanya dia sendiri yang ngelola. Kalau ini kan Pak Rudi Apriyadi ada nggak setiap hari di toko nih? Enggak kan? Karena bukan dia yang ngelola, maka dibuatlah satu sistem kerja dengan manajemen melalui job deskripsi, SOP, instruksi kerja dan lain segala macamnya. Oke? Ya, itu ya. Jadi kelanjutan riset kami kemarin untuk pemahaman job desk, instruksi kerja, pola kerja, nanti kami mau tanya-tanya sedikit. Kelemahannya di mana,
dalam memahami job desk, instruksi kerja. Agar apa? Agar rumusan SOP job desk ini nanti bisa kita evaluasi, dan ketika diterapkan bukan hanya satu sisi yang memahami, tapi dua pihak saling memahami. Jadi buat apa kita buat tinggi-tinggi, tapi kalau yang menerapkan nanti nggak paham, ya kan? Nah, inilah kami turun kemari untuk langsung berinteraksi, apa yang dibutuhkan, yang dipahami. Itu nanti ketika dirumuskan bisa nanti dipahami dan bisa diterapkan, ya kan? Nggak mungkin kalau kita buat di sini job deskripsi pramuniaga yang kerja di Transmart, udah berbeda kan? Maka pola job deskripsi SOP-nya kita sesuaikan dengan yang kalian kerjakan di sini. Itulah nanti intinya semua bisa terdata, tersistem. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya, tetap jaga keselamatan dalam bekerja. Perhatikan tindakan aman dan kondisi aman. Gampang. Supaya selamat bekerja, dua ini aja panduannya. Tindakan aman dan kondisi aman. Kita lihat nih, mau bekerja, tindakannya aman nggak? Pakai alat pelindung misalnya, ya kan? Alat pengaman misalnya. Nah, kalau tempatnya nggak aman, kitanya aman. Oke? Kemudian lihat juga kondisi aman. Yang mau kita kerjakan ini tempatnya berpotensi resiko bahaya nggak? Kalau resiko bahaya nggak usah kerjakan, laporkan, ya kan? Nah, itu dia. Udahlah kondisinya nggak aman, tindakan kita juga nggak aman. Apa yang terjadi? Kecelakaan kerja. Jadi kalau dalam K3, dua itu aja yang perlu diperhatikan. Tindakan aman dan kondisi aman. Tindakan kita aman dalam bekerja, kondisi tempatnya mau kita bekerja itu aman, udah, mudah-mudahan aman lah itu, ya kan? Itu aja kalau mau aman dalam bekerja, ya. Jadi kalau ketika diarahkan misalnya agak beresiko nih misalnya kan, nah laporkan aja kalau memang nggak yakin. Nah, cuman itu kan kriteria pekerjaan berat, ya kan? Tapi kalau kriteria pekerjaan di dalam tokonya, insya Allah semua nyaman kan? Nah, itu mungkin yang kerjaan yang berat yang menimbulkan resiko. Tapi kalau di resiko di dalam ini pun sering kadang resikonya. Apa tuh? Sering lihat di TV itu, raknya roboh, ya kan? Sering nggak nengok itu? Pola penyusunan displaynya macam di rak merah putih ini nggak sesuai. Yang berat ditaruhnya di atas, yang ringan-ringan di bawah, ya kan? Nggak double pula itu, hanya satu lengket ke dinding. Gedebam, rubuh, menimpa pramuniaganya lagi nyusun-nyusun, ya kan? Nyusun-nyusun dia lagi display. Karena komposisi rak displaynya ini nggak sesuai, yang berat-berat di atas, ya udah tumbang, gedebam. Botol-botol segala macam ditaruh di atas, ya kan? Tumbang, jatuh. Itulah dia kurang lebihnya, ya. Dari Wana ada lagi? Ada? Nah, dari saya mungkin itu aja. Nah, ini nanti kan mungkin penerapan lain segala macamnya, saya ini mengetahui aja dan menyaksikan untuk kedepannya seperti apa dari ARD, ya. Itu aja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Surya atas waktunya dan tim HO lainnya. Nah, untuk tambahan dikit aja, nanti informasi yang telah disampaikan, minta tolong nanti STP-nya diinfokan di grup, baik jadwal shift, baik jadwal break, jadwal off, semua informasi kita update-nya di grup. Nah, jadi nggak bingung mau nanya kemana, tanya, lihatnya di situ ya. Terus sama yang shift seperti itu juga. Kalau dari saya itu aja sih. Dari tim ada yang mau ditanya lagi? Jam 7 kapan mulai diberlakukan? Belum Pak, kalau untuk karyawan. Kita mau
evaluasi yang untuk SPP-nya dulu sih gitu. Jadi yang untuk SPP kita yang SIP itu kita coba dulu di SPP-nya di Bu Ulan dengan Pak Febri. Nah, seperti itu. Kemarin kita juga ada bincang-bincang perencanaan untuk SIP di pagi ya kemarin ya. Tapi nanti kita lihat dulu kondisinya seperti itu. Nah, cuman yang untuk ada yang mau tanya nggak ada? Nggak ada. Nah, ini jadi kan untuk door prize kan banyak pelanggan yang tanya ya. Nah, cuman kan pertimbangannya semalam sudah kita diskusikan plus minusnya seperti itu. Jadi dari tim ini sudah siap kalau misalnya door prize itu tanggal mereka minta 17 Agustus Pak. Nah, dengan konsep nanti di sini temanya perlombaan kemerdekaannya di AP 11 gitu. Dengan door prize-nya juga sekalian. Jadi warga-warganya kita arahkan nanti ke sini. Berarti kalau memang mau tanggal 17 Agustus itu promosinya sudah dimulai dari sekarang dipersiapkan. Baik dari promosi offline dan online-nya. Begitu persiapan prepare produknya juga gitu. Cuman kan diketahui kita kan masih ada progres yang lain. Nah, cuman khawatirnya tim nanti overload seperti itu. Saya khawatirnya seperti itu, makanya saya ajak diskusi tim gimana gitu. Karena udah terbayang kan kerjaan yang akan dihadapi gitu. Atau di bulan berikutnya seperti itu. Kalau saya lihat HP yang sudah diterima dari Pak Pedo itu, ya sebagian besar bertanya semua, sekitar 75% dari kontak di situ yang pelanggan sudah bertanya semua untuk pengadaan acara door prize, seperti itu. Tinggal waktunya saja. Kalau dari saya, bagusnya nggak di bulan ini karena terlalu mepet ya persiapan pengerjaan di sini gitu. Kalau kalian nanti mau di-push takutnya ya tumbang kan seperti itu. Cuman memang momennya bagusnya di bulan Agustus pas ya gitu. Itu sih kalau dari saya. Ada yang tambahan yang lain? Gak ada. Gak ada deh. Nah, yang untuk sholat ya Pak, reward ya. Reward kita itu kan berarti sholat udah ada informasi belum ya reward sholat di sini? Belum ada, oke. Reward sholat itu diberikan di staf pramu ya Pak. Itu kalau full sholat berjemaahnya berapa Pak duitnya? 300.000. Jadi bagi karyawan pramu yang 1 bulan lengkap sholat berjemaah itu dapat reward 300.000. Berarti lebih ke dominan cowok ya, cewek nggak dapat ya. Nah, karena kan ada datang bulan gitu. Itu ada reward 300.000. Gimana Kak? Tahunya kami sholat berjemaah. Nah, nanti pimpinannya juga sholat. Gitu, itulah dicatat, diajukan ke saya, langsung saya ajukan ke bagian HU-nya atau HR-nya untuk dicairkan di dalam penggajian seperti itu. Berarti ada 3 ya, reward sholat, reward absensi full, terus sama apa Pak? Satu lagi inkope kinerja. Namanya lupa, kinerja 500.000. 500 ya Pak? Nah ada 3. 5, 4, 3, 5, 4, 9, tambah 3, 1, 2. Tambahannya kalau bisa dapat 7.200 tuh. Itu kalau berulang kali setiap bulan dia dapat nggak apa-apa ya kan Pak? Nggak apa-apa. Bukan udah dapat ngeceng bulan depan enggak. Kalau dapat terus ya terus ya setiap bulan dapat gitu. 1.200.000. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Nggak ada.
1 bulan ini semalam sholat semua yang laki-laki, Pak? Hah? Yang pramuka. Berarti nggak mau duit ya, Pak, kan? Iya. Dikasih kesempatan yang mau sholat laki-laki supaya dapat 310. Padahal leadernya nggak dapat tunjangan ya kan? Iya, leadernya enggak. Padahal leadernya nggak dapat reward, tapi leader. Berarti ini khusus untuk si Pedo, iya Pak? Iya, Pedo. kamu, Si Rizky sama si Farel. udah. Iya berarti, Staf kasir kawan yang laki-laki. iya. Berarti khusus untuk kalian bertiga ini. Iya. Iya gitu. Nah, sebagai salah satu sholat adalah bentuk kewajiban, juga kita apresiasi duit gitu. Seperti itu ya. Tuh. Jadi teknisnya kalau yang nanti laki-laki mau sholat berjamaah jangan takut, jangan bingung. Iya, Lah, udah ajan, ya udah dibawa leadernya nanti sholat aja. iya, Itulah nanti yang leader perempuan yang backup, iya benar. pramu yang perempuan backup. Iya, Nah, jadi ketika misalkan ada pelanggan di jam rame, di jam waktu sholat itu, disitulah yang leader perempuannya turun, pramunya turun, benar. backup di saat jam Iya. sholat aja. Yang penting kasih tahu, mana tahu dia nggak tahu masuk waktu sholat kan, infoin Kak kami mau sholat jemaah, biar digantikan posisi poskonya gitu. Jadi itu nggak hanya waktu sholat ya, waktu apapun ketika kita pergi ke toilet, izin atau apapun harus diinformasikan ke pimpinannya. Jangan tiba-tiba hilang timbul. Nah, nggak boleh ya dihilang timbul karena nggak ada yang jaga posko pelayanannya. Informasiin gitu. Udah, kalau saya itu aja. Ada lagi mau ditanya, ada ditambah? Kalau nggak ada berdoa. Jadi doa Presa urusannya kapan? Nah itu, kalau saya pribadi saya siap, cuman saya kembalikan ke tim. Kalau saya lihat kondisi dari fisik tim, kondisi pekerjaan sekarang itu kayaknya kalian nggak sanggup di situ. Seperti itu. Tapi kayak kemarin kita udah diskusi. Tapi kalau mau kita model babi ibu kayak Eskimo, siap badannya, ya nggak apa-apa. Cuman kan kembali ke tim gitu. Nanti saya paksakan push, tumbang semua nanti kan. Nah seperti itu. Soalnya kan kita 3 tuh, operasional, pembelian, sama penjualan nih. Tiga ini kita mau push nih. Nah saya juga nggak bisa nge-push pembelian nih. Kalau area operasional untuk barang juga belum ready, nggak bisa kan? Kayak saya mau book gitu masuk barang, karena tempatnya juga nggak ada gitu. Saya masukkan 2 sekaligus nih, operasional sama pembelian nih, gitu kan? Pasti saya mengutamakan dulu ke pembelian nih barang masuk, karena penjual itu menyangkut penjualan, duit ya, ketinggalah di operasional. Berkesinambungan sama penjualan, karena pemilihan produknya itu untuk menunjang penjualan seperti itu. Kalau mau pribadi saya 3 sekali jalan gitu kalau saya mau, cuman kan nggak bisa, harus sesuai kapasitas tim juga. Kalau sekali jalan 3, 1 bulan clear. Tapi kalau mau kayak step 1, 2, 3 mungkin 3 bulan. Seperti itu. Nah, tergantung timnya. Jadi saya ngikutin aja ke kecepatan timnya gitu. Itu ya. Ada lagi yang lain? Atau gimana? Maunya gimana? Kalau saya siap. Mau versi apa? Slow atau fast? Saya siap. Bulan depan? Oke. Bulan depan siapa aja bulan depan? Bulan depan. Bulan depan ya. Tapi itu belum diinformasiin ke pelanggan dulu ya. Cuman kita udah notice aja gitu. Tetap kita buat nanti dompres itu. Cuman bulannya aja nanti
yang dihitung. Jadi yang lain nggak ada. Kalau nggak ada berdoa. Doa Pak Pet. Oke kawan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga kegiatan hari ini menjadi berkah dan tentunya target harian dan bulan kita tercapai. Berdoa di suara. Berdoa selesai. Oke, 11. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Yes, yes, yes.